Saat ini kan usum, sekarang kan lagi rame mas, lagi banyak orang kemudian nyeletuk, ada istilah bahwa kami bukan pewaris, kami perintis. Itu kalau untuk urusan duniawiyah, oke, itu bagus dan harus begitu. Untuk urusan maliyah harus begitu. Tapi untuk santri, kamu langsung gagal ketika kamu ngomong bahwa keilmuan kami ini adalah perintis, adalah rintisan, bukan warisan. Tidak bisa, tidak bisa. Kami semua di sini sebagaimana yang disabdakan oleh Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu taala anhu fi awali khutbatihi, ketika dia khutbah pertama fi khilafatihi, beliau mengatakan lastu bimubtadi, saya bukan perintis. Lastu bimubtadi, saya bukan perintis. Innama ana mutabi, saya hanya pewaris. Karena untuk menunjukkan kepada umat setelahnya bahwa ilmu ini harus diwarisi dari generasi sebelumnya. Tidak bisa. Kalau duit, kalau usaha, kalau bisnis, bagus. Sangat membanggakan Mas Diko kemudian merintis usahanya tanpa jerih, tanpa uluran tangan dari Pak Dito. Itu bagus. Tapi kalau keilmuan tidak bisa. Kalau keilmuan tidak bisa, Pak. Keilmuan, kesantrian, kebanggaan kita karena kita adalah pewaris para masyayikh. Al ulama warasatul anbiya. Enggak ada ulama adalah al ulama adalah mubtadi'unal ilma. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Kamu harus tahu itu. Bedakan dulu. Kamu perintis itu di mana? Perintis di hal-hal yang bersifat duniawiyah, oke. Tapi kalau untuk urusan ukhrawiyah enggak boleh. Karena ini sudah ada garisnya, dan itu garis harus sesuai dengan apa yang dikatakan Ibnu Ruslan dalam zubatnya, wa niyatun wa qaulun summa fi'lu bi ghairi wifqi sunnatin la tuqbalu. Semua niatan kita, semua ucapan kita, semua langkah kita harus sesuai dengan apa yang menjadi niatan, ucapan, langkah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita pahami, kita kenal dari guru-guru kita. Dari guru-guru kita, karena Rasulullah meninggalkan kita itu 1400 tahun yang lalu. Tanpa lewat jalur guru-guru kita, maka kita tidak akan pernah mengerti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulal ulama ma'araftul anbiya, laulal murabbi ma'araftu rabbi. Tanpa beliau-beliau para ulama, kita tidak akan pernah mengenal siapa para nabi. Tanpa guru pembimbing, kita tidak akan pernah nyampe ke Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Itulah kenapa kemudian keilmuan ini harus terus dilestarikan, harus terus diwariskan. Banggalah kalian menjadi pewaris para masyayikh, para kiai. Ngono Pak, kira-kira wis mergo aku wis mulai luwe. Tapi walhasil ngaji ini penting tenan Pak. Mohon maaf para wali santri, ngaji ini adalah jalan paling efektif. Saya beberapa waktu yang lalu, saya sempat matur bahwa saya itu pernah baca, ya bukan pernah, saya sering baca memang. Saya baca beberapa tafsir-tafsir yang ada. Di antara yang saya ingat itu adalah tafsir karya Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beliau mengatakan bahwa al-ibadah allati khuliqal insu wal jinnu laha, itu muaranya hanya ada dua, at-ta'zim li amrillah wa syafaqah ala khalqi. Ibadah yang kita semua diciptakan semata-mata hanya untuk ibadah, itu muaranya hanya ada dua, at-ta'zim li amrillah wa syafaqah li khalqi. Memastikan ibadah ubudiyah kita, penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah cara atau itu adalah pengesaan penyembahan yang benar, yang sesuai. Yang kedua adalah membangun kasih sayang di antara sesama, membangun kepedulian di antara sesama. Makanya saya selalu ngomong, di antara dawuhnya ulama-ulama kekinian yang sangat menarik itu adalah dawuhnya Imam Sya'rawi. Beliau mengatakan bahwa ad-din wal akhlak wal dzauq wal adab itu tidak bisa dipisah. Agama, kalau kita ngomong agama, misalnya Gus Basar ngomong agama, maka di saat yang sama Gus Basar harus memikirkan agama ini, budi pekerti, etika,
kepekaan, kemudian budaya. 4 hal ini tidak bisa dipisah. Agama, etika, kemudian kepekaan. Sampean sengalim apapun, sehebat apapun pondokmu, kalau kemudian lingkungan panjenengan kemudian tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan dan panjenengan diam, itu masalah. Jenengan tidak memiliki kepekaan, maka gagallah kesantrian panjenengan. Yang terakhir adalah budaya. Kemampuan seorang santri, kecerdasan seorang santri adalah mampu meramu budaya untuk kemudian menjadi pendulang, menjadi pelet agar syariat bisa diterima dengan lebih baik. Tapi tidak dengan cara menghalalkan yang haram atau bahkan lebih ekstrimnya mengharamkan yang halal. Kemampuan meramu itu sudah dicontohkan dengan sangat baik, kalau boleh dikatakan sempurna, oleh para pendahulu kita, yang kita tinggal tirukan begitu saja. Wala tariqa ilallah wala tariqa ilal ibadah wala tariqa lil ibadah ala wajhil haq illa bil ilmi syar'i. Dan mohon maaf, tidak ada cara kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu. Santri manhik ini benar-benar tahu nggak ibadah itu apa? Ibadah itu apa coba? Ibadah itu adalah, kalau dari sisi bahasa, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Adalah sebuah nama untuk setiap hal yang punya potensi disukai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Dan itu bisa apa saja. Mulai yang sangat tinggi, misalnya berupa keimanan, keyakinan kita bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, sampai mungkin hal-hal yang remeh-temeh, misalnya hanya sekedar imatatil adza anit thariq. Imatatil adza anit thariq. Hanya sekedar panjenengan mau menyingkirkan hal-hal yang punya potensi untuk menyakiti orang lain. Misalnya jenengan masuk satu masjid, kemudian di situ masjidnya agak licin begitu, kemudian panjenengan siram, panjenengan bersihkan supaya tidak memelesetkan orang lain, itu sudah masuk. Tapi tidak ada jalur ke sana yang paling efektif kecuali illa bil ilmi asyari, kecuali panjenengan punya keilmuan agama. Makanya ibu-ibu yang punya anak-anak di usia belajar, jangan ragu-ragu untuk kemudian mengirimkan anaknya sesegera mungkin ke pondok-pondok pesantren yang muktabar yang ada. Itu penting itu.